Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa wa ala rasulina al-Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sallam bi sunnatina yaumiddin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Di kesempatan kali ini kita kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berada di salah satu rumahnya, yang kita berharap semoga Allah berkenan untuk menerima semua amal ibadah kita pada kesempatan kali ini dan amal ibadah kita yang lainnya. Dan sebagaimana kita tahu bahwasanya menuntut ilmu adalah termasuk ibadah. Mungkin para jamaah sekalian, sebagian orang itu, sebagian, tidak semuanya, itu merasa hambar dengan ibadah yang ia laksanakan dikarenakan sudah menjadi kebiasaan, ya. Namun tentu perlu dipahami, ibadah ini nilainya lebih besar dari banyak hal yang sebenarnya, ya, dianggap manusia itu penting, gitu ya para jamaah sekalian. Kenapa ibadah penting? Kenapa ibadah itu penting? Kenapa menuntut ilmu agama itu penting? Karena memang kita semua akan pergi. Kalau seandainya kita hidup selamanya, maka yang penting adalah mencari kebahagiaan duniawi semaksimal mungkin, mencari harta sebanyak-banyaknya, mencari hiburan sebanyak-banyaknya. Tapi yang jadi masalah besar adalah kita akan meninggalkan dunia ini, maka kita harus mempersiapkan apa yang menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di media yang kita lihat adalah tidak sedikit orang-orang yang menggambarkan bagaimana kecintaan mereka terhadap dunia, sehingga seakan-akan mereka lupa akhirat. Dari kalangan level bawah sampai level atas, dari berbagai macam profesi, kita lihat di media sosial para jamaah sekalian, seakan-akan mereka tidak akan pernah mati. Mereka melakukan pembodohan, mereka melakukan kebohongan, mereka melakukan tipu daya, ya, mendolimi orang lain menjadi hal yang biasa, yang penting tujuan tercapai. Maka ini semua tentu menunjukkan bahwasanya mereka adalah tipe orang-orang yang memang saat ini atau saat dia memposting hal itu adalah orang-orang yang tidak ingat mati. Bagaimana kedudukan begitu sangat dielu-elukan sehingga menghalalkan segala cara, baik itu dengan cara yang licik, ya, ataupun cara kasar yang terang-terangan. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat memalukan kita sebagai seorang yang hidup di negara mayoritas muslim. Tentunya kita membandingkan diri kita dengan negara-negara yang mayoritasnya non muslim tapi mereka maju, tapi kita sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim masih berada di keadaan seperti sekarang, dengan SDA yang melimpah, sumber daya alam yang melimpah. Tapi dalam keadaan posisi sekarang kita melihat ketimpangan yang begitu jauh antara orang yang kaya dan orang yang miskin. Kita melihat bagaimana gap yang terjadi antara orang-orang yang memiliki kedudukan dengan orang-orang yang rendah. Kedoliman di mana-mana. Akhirnya yang terjadi para jamaah sekalian, wallahu ta'ala alam, ini merujuk kepada pertama, sedikitnya ilmu agama yang mereka miliki dan tidak takutnya mereka kepada Allah dan hari akhir, serta mereka merasa tidak akan mati, ya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, ini penting, ini filosofis, ini penting. Kalau tidak kita dasari ini, maka kita mempelajari ilmu muamalah ini hambar, gitu ya. Kalau kita mengerti, maka setiap langkah, setiap detik yang kita lewati akan bernilai pahala besar insya Allah Subhanahu wa taala, dan akan kita petik saat kita wafat. Jamaah sekalian, azanallahu wa iyyakum. Dan ingat, kematian itu tidak hanya menjemput orang-orang yang sudah tua, tapi tidak sedikit kita lihat bagaimana fakta menunjukkan bahwasanya orang muda pun juga tidak sedikit yang meninggal dunia lebih cepat daripada orang yang tua.
Oleh karena itu para jamaah sekalian ka'azallahu yakum, sekali lagi ini kita mendasari pembelajaran kita kali ini dengan filosofi ingat, atau kita mendasarinya dengan tauhid yang mengesahkan Allah, dan ingat kebesaran Allah, ingat keesaan Allah, dan ingat balasan Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar untuk orang yang baik dan begitu berat untuk orang-orang yang buruk. Dan kita pada pertemuan sebelumnya membahas tentang bagaimana cara kita mendapatkan keuntungan dari bisnis online gitu ya para jamaah sekalian. Ya mungkin sebagian para jamaah hadir, sebagian belum hadir ya kala itu. Tapi intinya bisnis online ini adalah salah satu bisnis yang sekarang cukup menjanjikan para jamaah sekalian, azanallahu wa iyyakum. Kenapa demikian? Karena kita tahu kalau seseorang itu mau menyewa toko, maka dia perlu mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Kalau dia mau membeli apalagi, maka itu lebih berat lagi. Kalau dia mau bangun tanah kosong di pinggir jalan, itu juga berat. Tapi dengan online para jamaah sekalian, kita bisa menjangkau banyak orang. Kita bisa mendapatkan keringanan dalam bisnis ya, tempat itu ya. Kalau kita buka toko biasanya terbatas hanya orang yang lewat ataupun orang yang tahu. Tapi kalau online ini jangkauannya kemana-mana. Maka tentu ini kembali kepada kita masing-masing para jamaah sekalian. Apakah kita mau mengambil kesempatan dengan baik ataukah tidak? Ya, terutama pada masa sekarang di mana banyak PHK, para jamaah sekalian, banyak PHK dan begitu sulit mencari pekerjaan. Maka bisnis online ini cukup menjanjikan. Namun terkadang para jamaah sekalian, sebelum kita menuju ke fikihnya, terkadang orang tidak sabar dengan postingan, tidak sabar dengan lamanya dia mendapatkan customer gitu ya. Meskipun kita tahu ada model-model ya, atau memang ada aturan khusus dari provider media sosial itu atau dari pemilik perusahaan media sosial itu yang memang ada algoritma tertentu sehingga tidak mudah untuk dikenal oleh masyarakat umum. Tapi faktanya para jamaah sekalian azanallahu yakum, online ini sekali lagi bukan hanya sekedar via TikTok, via Tokopedia, via Shopee, via Lazada dan lain-lain. Tapi termasuk dianggap online adalah ketika seorang menjual produknya ya via GoFood ya, GrabFood dan yang lain-lain ya. Semua itu dianggap sebagai bisnis online. Dan tentu saja para jamaah sekalian, kita tidak mencari-cari masalah ya, dalam artian kita mempelajari, sebagian orang takut belajar karena nanti dikit-dikit haram lagi. Tidak demikian ya, karena Islam itu sebenarnya termasuk dasar yang perlu dipahami adalah inna dina yusrun, kata Nabi SAW, sesungguhnya agama Islam itu mudah. Jadi agama Islam itu tidak untuk mempersulit pemeluknya gitu ya. Karena Nabi sendiri yang mengatakan demikian, walan yushad ahadun hadzal dina illa ghalabah. Tidak ada seorang persulit agama Islam kecuali dia akan terkalahkan oleh perbuatan dia sendiri ya. Jadi para jamaah sekalian, meskipun ada hal-hal yang dianggap melarang para jamaah sekalian, tapi sebenarnya itu kembali kemaslahatannya untuk semua masyarakat. Jadi Islam itu melihat mayoritas dari masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Jadi interest atau kepentingan society interest, kepentingan masyarakat itu didahulukan dibanding kepentingan pribadi. Oleh karena itu ada aturan-aturan sehingga tidak merugikan banyak orang. Kembali ke masalah kita para jamaah sekalian. Jadi jual beli online ini sifatnya itu sama seperti jual beli offline sebenarnya hukum asalnya. Tapi ada sedikit perbedaan dalam masalah tertentu saja. Ya para jamaah sekalian azallahu yakum. Ini juga bagi para jamaah yang tidak bisnis online, ilmu ini juga penting untuk dipahami, karena kita biasanya ya, mungkin sebagiannya itu membeli dari
internet itu para jamaah sekalian. Jadi termasuk kita pembeli juga ada ilmunya sebenarnya. Dan kita tahu, kita sering ulang-ulang ya di beberapa majelis bahwasanya jual beli itu rukunnya ada tiga. Rukunnya ada tiga. Yang pertama adalah al-aqidan, dua orang yang bertransaksi, ya. Dua orang yang bertransaksi, ya, yang penjual atau pembeli, atau wakil dari penjual atau wakil dari pembeli, ya. Kemudian al-ma'qudu alaih, yang kedua adalah sesuatu yang ditransaksikan, sesuatu yang ditransaksikan, baik itu alat pembayaran atau barang yang diperjualbelikan, ya. Jadi yang kedua adalah al-ma'qudu alaih, sesuatu yang ditransaksikan, baik itu alat pembayaran ataupun barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga adalah as-sighah, ya, as-sighah, as-sighah, ya, terjemah sekalian. Nanti kita terangkan maksudnya as-sighah itu apa gitu ya. Jadi ini dasar yang hampir semua model transaksi itu modelnya sama seperti ini, yaitu dua orang yang bertransaksi, kemudian sesuatu yang ditransaksikan, kemudian sighah, ya. Ini juga nanti masuk ke dalam sewa menyewa dan yang lainnya, ya. Nah, kalau ini diperhatikan para jamaah sekalian, maka kita tahu bahwasanya rukun ini sesuatu yang memang tidak bisa dihindari oleh orang yang jual beli online maupun offline. Yang pertama adalah al-aqidan, dua orang yang bertransaksi. Mereka disyaratkan untuk menjadi orang yang balik, berakal, rasyid. Jadi disyaratkan dua orang bertransaksi adalah orang yang balik, orang yang berakal, orang yang punya kemampuan untuk bertransaksi, ya. Orang yang punya kemampuan untuk bertransaksi, orang yang punya kemampuan untuk bertransaksi. Termasuk juga syaratnya adalah saling ridho, ya. Syarat dari dua orang yang bertransaksi adalah orang itu saling ridho, ya. Saling ridho, saling ridho para jamaah sekalian. Kemudian kalau kita menarik masalah ini ke dalam jual beli online, yang pertama adalah orang yang jual beli online adalah orang yang baligh. Ya, ini diperselisihkan oleh ulama, ya, mata ulama, tapi pendapat yang kuat baligh ini adalah termasuk salah satu syarat supaya sah jual belinya, baik itu secara online maupun offline. Oleh karena itu, kalau ada anak kecil, dia belum sampai usia tamyiz, atau belum sampai usia 7 tahun atau usia 7 tahun tapi belum sampai usia baligh, kemudian dia menjual barangnya, ya, pada zaman sekarang melalui Facebook, melalui Twitter atau melalui TikTok, ya, dia jual barangnya, dan dia mengerti, ya, pada zaman sekarang dia mengerti tentang bagaimana apa sih namanya, pengiriman yang ekspedisi yang jemput ke rumah misalnya. Dia mengerti itu, tapi dia masih usia tamyiz, 1 tahun atau lebih dari 7 tahun tapi masih belum balik. Jadi dia mainnya, misalnya dia jual di marketplace, kemudian dia packing secara sederhana dan dia menunggu jemputan dari ekspedisi. Nah, di sini kalau ketahuan, ya, para jamaah sekalian, oleh si pembeli, maka dia perlu meng-cancel itu, ya. Kenapa? Karena anak kecil tidak berhak untuk menjual barang, ya, kecuali dengan
izin dan dengan pengawasan dari orang tuanya, si pemilik barang misalnya, atau pemilik barang si anak tapi dia masih kecil, tidak berhak untuk berjual beli gitu ya, karena dia belum memahami konsekuensinya. Ya, maka ini maksud dari contoh syaratnya adalah balik gitu ya. Dan berakal ini tentu adalah orang-orang yang tidak gila atau tidak dalam keadaan gila. Kadang maksudnya gila itu ya full sehari penuh dia gila. Kalau keadaan gila kadang-kadang dia sadar kadang tidak gitu ya. Para jemaah sekalian. Maka kalau orang gila dia membeli barang atau dalam keadaan gila dia membeli barang, dia pencet bayar gitu ya, dia pencet itemnya kemudian dia bayar dengan saldo Shopee atau saldo di Tokopedia misalnya, dan terjadi, maka tentu ini tidak sah kalau memang diketahui ya. Tapi kalau tidak diketahui tentu keadaannya berbeda ya. Dan memang secara umum di internet itu tidak diketahuan ini ya, ini orang anak kecil atau gimana tidak ketahuan, dan memang kita tidak wajib untuk mencari tahu gitu ya para jamaah sekalian. Namun yang kami bicarakan adalah ketika ketahuan gitu ya. Nah kemudian ayakuna aqilan balighan rasyid. Rasyid itu adalah orang yang memang punya kecakapan dalam mengendalikan harta gitu ya. Karena sebagian orang itu memang sudah besar tapi kadang-kadang ada yang tidak cakap dalam mengendalikan harta. Ini sampai tua pun ada orang seperti itu ya para jamaah sekalian. Dia tidak cakap. Misalnya ini kisah nyata, ada seorang ibu-ibu punya anaknya nakal, punya anak yang nakal gitu ya. Anaknya ini mencuri barang orang lain, dia mungkin melakukan kejahatan terhadap barang orang lain. Nah orang-orang yang barangnya dicuri atau barangnya terkena kriminal, tindakan kriminal anak ini menagihnya ke si ibu. Dan si ibu ini karena saking sayangnya kepada si anak, maka dia utang pinjol dia, supaya anaknya itu tidak dipersekusi atau di penjara atau tidak ditagih dengan keras. Maka dia utang pinjol, dan bukan satu pinjol, beberapa pinjol sekaligus mungkin, atau utang rentenir gitu. Dia tidak memikirkan efeknya, efek dari penjualan ini, pinjol ini ya. Ya. Meskipun dia sudah tua, tapi dia tidak termasuk orang yang bijak gitu ya, dalam bertindak ketika melakukan tindakan yang sifatnya muamalah atau interaksi seperti ini ya, muamalah maliyah, interaksi yang berhubungan dengan harta seperti ini. Dan tentu kita paham para jamaah sekalian, efeknya gimana? Akhirnya yang ribet adalah banyak orang ya, ditagih kemana-mana dan yang lainnya. Zaman Nabi ada orang yang memang mudah tertipu oleh penjual, maka Nabi berpesan kepada dia, la khilabah, tidak boleh ada kecurangan dalam jual beli, karena dia mudah ketipu. Jadi istilahnya orang itu para jamaah sekalian banyak gitu ya, atau ya katakan banyak sih relatif ya. Tapi ada orang itu misalnya lapar mata gitu, dia lihat di online itu, dia beli meskipun dia nggak butuh barang tersebut ya. Gara-gara diskon dia nggak beli, dia beli meskipun dia nggak butuh. Terus sekarang akan datang dia nggak butuh sebenarnya, tapi karena diskonnya saja ya, dia tertipu gitu ya. Maka orang seperti itu orang yang tidak rasyid, sebenarnya tidak sah gitu ya, kalau memang orang-orang itu tidak benar-benar tidak mengerti gitu ya para jamaah sekalian, dan hanya menghabiskan uang ya. Maka kalau ada orang seperti kasus tertentu ya, yang viral ya di media, bagaimana seorang anak perempuan itu stres, dia banyak belanja, kalau dilarang dia marah-marah sampai orang tuanya merasa berat gitu ya. Dan ini enggak sedikit ya, dan ini dimanfaatkan oleh para penjual yang tidak baik gitu ya, untuk mendapatkan keuntungan. Nah, jadi kembali ya ke pembahasan kita. Jadi rasyid atau orang yang memang punya kecakapan
itu termasuk syarat dalam jual beli mau offline maupun online. Kemudian disebutkan ayakuna akil balighan rasyidan. Kemudian adalah syaratnya diantaranya adalah dia adalah ridho. Kalau salah pencet, ya para jamaah sekalian, salah pencet dia membeli, sebenarnya dia nggak ridho gitu, nggak mau beli gitu ya. Kemudian dia ingin mengembalikan, maka idealnya si penjual menerima gitu ya, kalau memang itu jujur. Tapi kalau memang terindikasi dia nggak jujur, ya tentu penjual berhak untuk tetap melanjutkan jual beli. Ya. Kemudian syarat ridho juga tidak boleh ada pemaksaan tentunya ya. Jadi pemaksaan dalam jual beli itu juga menjadikan jual beli tidak sah. Berikutnya para jamaah sekalian, al-ma'qudu alaih, sesuatu yang ditransaksikan, baik itu alat pembayaran ataupun barang yang ditransaksikan. Nah, di sini banyak nih para jamaah. Nggak tahu waktunya, semoga cukup ya. Tapi kenapa kami bahas ini? Kami lihat di media sosial saja ya. Yang pertama, syaratnya barang yang boleh ditransaksikan adalah harta yang bernilai dalam pandangan syariat. Jadi yang dijual online itu adalah sesuatu yang punya nilainya dalam pandangan syariat. Kalau menjual barang dengan sesuatu yang tidak bernilai, yang maksud nilainya itu nggak ada gitu ya, barang itu, maka tidak sah. Contohnya apa? Menjual khamar. Khamar dalam pandangan syariat itu tidak bernilai, tapi dalam pandangan manusia tertentu itu bernilai. Bahkan bisa sampai mungkin jutaan ya, atau ratusan juta. Misalnya wine yang sudah difermentasi dan ditaruh di gudang selama puluhan tahun ya, anggur itu bagi sebagian orang bernilai, tapi bagi syariat tidak bernilai. Maka apa? Tidak boleh untuk memperjualbelikannya. Karena apa? Sesuatu yang haram itu tidak ada nilainya dalam pandangan syariat. Babi juga sama. Ya, ini dalam pandangan syariat Islam tentunya ya. Bagi yang lain tentu berbeda. Ya. Kenapa? Ini tidak boleh dikonsumsi dan tidak boleh digunakan. Termasuk juga video-video yang mengumbar aurat perempuan dan lainnya. Ya itu kan ada sekarang nih, misalnya yang suka streaming, misalnya streaming video, ya, sewa per bulan misalnya. Itu kalau memang isinya sesuatu yang tidak syar'i, maka tidak sah sebenarnya belinya. Ya. Kenapa? Karena itu sebenarnya seseorang malah merusak gitu ya, merusak dirinya sendiri dengan tontonan-tontonan yang ini akan merubah pola pikirnya gitu ya, dan juga membuang-buang waktu. Ya. Maka ini tentu tidak boleh. Ini yang pertama. Yang berikutnya, barang yang ditransaksikan itu harus eksis, harus ada saat akad itu terjadi. Ya, ini mungkin jarang kita bahas ya, tapi ini perlu. Barang yang kita transaksikan itu baik online maupun offline harus ada saat akad itu terjadi. Tidak boleh menjual barang yang belum diketahui keberadaannya atau keadaannya atau eksistensinya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah kisah Hakim bin Hizam yang Nabi bersabda kepada Hakim, jangan engkau jual barang yang tidak ada sisimu, atau jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki. Maka kalau lama dulu ngasih contoh apa kerjaan sekalian? Menjual hablul habalah, menjual bayi hewan yang belum diketahui gitu keadaannya, apakah dia memang layak kalau lahir, ya masih layak untuk dipelihara atau tidak saat lahir. Jadi ini, dan juga tidak tahu juga apakah akan ada, dikatakan bukan bayi tapi misalnya menjual sperma hewan gitu ya. Menjual sperma hewan, dan ini tujuannya apa? Untuk mendapatkan anak dari hewan betina dia gitu ya. Ada orang menjual
sperma jantan, dan itu kan orang menjual sperma, maksudnya membeli itu kan tujuannya untuk mendapatkan perkembangbiakan dari hewan betina dia. Tapi ini nggak tentu ya para jamaah sekalian, ya. Nggak tentu, bisa jadi berhasil, jadi tidak gitu. Makanya tidak jelas. Termasuk juga kalau di model zaman sekarang, contohnya adalah menjual HP yang belum rilis gitu ya. HP yang belum rilis tapi memang sudah ada kabar-kabarnya. Misalnya saya jual iPhone 16 PO, bayar depan, tapi nggak jelas ketika barang seperti apa juga nggak jelas gitu. Ya, kalau belum tentu yang modelnya seperti apa, spesifikasi seperti apa, maka ini tidak jelas semua, yang sifat-sifatnya nggak jelas, maka ini tentu bermasalah ya. Tapi kalau memang sudah, misalnya sudah ada, sudah rilis ya di Amerika misalnya, HP itu, iPhone itu ya, di Amerika, tapi belum sampai ke Indonesia, ada orang yang pesan dan bayar cash, ya, maka di sini ada yang membolehkan tentunya, karena barang itu jelas ada gitu, bukan sesuatu yang hayalan gitu ya. Kemudian yang berikutnya para jamaah sekalian, yang ketiga ini ya, barang yang ditransaksikan itu harus suci, maka tidak boleh menjual barang najis, baik itu yang najis zatnya atau najis karena bersentuhan dengan yang najis yang lain ya. Jadi para jamaah sekalian azallahu yakum, tentu kalau di internet apa barang yang najis itu, bagi sebagian orang yang berpandangan bahwasanya alkohol itu najis dan tidak ada keperluannya, maka tidak boleh membeli itu alkohol bagi orang tertentu ya. Tapi pendapat yang kuat Allah Ta'ala, alkohol itu tidaklah najis gitu ya secara zatnya. Tapi sekali lagi ini perbedaan pandangan gitu ya. Kalau ulama, makanya kan sebagian ulama tidak memperbolehkan adanya minyak wangi yang tercampur dengan alkohol, karena disemprotkan di badan itu dianggap najis. Bagaimana kalau pakai sholat, sebelum apa namanya, sebelum sholat semprot padahal itu najis misalnya. Ini bagi sebagian ulama tentunya. Dalilnya apa? Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya sering kita dengar ya, sesungguhnya khamar, kemudian wal maisir, dan perjudian, wal ansab ya. Innamal khamru wal maisir wal ansab rijsun min amal syaitan fajtanibuhu. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal syaitan. Sesuatu yang rijis atau najis. Nah, khamar ini menurut mereka adalah alkohol, maka alkohol dikatakan rijis, dari najis. Ini sebagian ulama demikian. Maka ya kalau bisa, memang kalau bisa seseorang itu membeli minyak wangi yang tidak ada alkoholnya, supaya keluar dari perbedaan pendapat para ulama gitu ya. Yang berikutnya, ma'qud alaih, sesuatu yang transaksikan itu syaratnya adalah harus bisa diserah terimakan. Harus bisa diserah terimakan. Tidak boleh menjual barang yang tidak bisa diserah terimakan. Dalilnya sama ya, la tabi' ma laysa indak, jangan kau jual barang yang tidak ada di sisimu atau tidak kau miliki. Jadi kalau menjual, misalnya kalau ulama fikih dulu memberikan contoh menjual burung yang lepas ya, dan lain-lainnya, atau menjual HP yang sedang diusahakan dikembalikan dari pencuri misalnya ya. Ini ya tidak, susah secara terimakan yang nggak jelas ya. Kemudian yang berikutnya, syaratnya adalah barang yang transaksikan itu adalah dimiliki oleh penjual atau wakilnya. Barang yang transaksikan juga dimiliki oleh pembeli atau transaksinya. Jadi barang yang transaksikan itu para jamaah sekalian, ada barang, ada alat pembayaran gitu ya. Maka para jamaah sekalian azallahu yakum, di sini disebutkan wakilnya. Wakilnya, maka kalau orang itu menjual barang secara online ya,
tapi tidak dia miliki, ini yang sering menjadi masalah gitu ya. Atau wakilnya tidak miliki. Kalau wakil itu gini Pak jamaah sekalian, yang antum lihat nih, ada orang yang live itu bisa jadi dia bukan pemiliknya, tapi dia apa? Dia hanya wakilnya, atau dia memang agen dari si produsen, afiliator yang memang berizin dari si produsen. Bukan dia pemiliknya, tapi dia yang deal misalnya gitu ya. Maka ini juga boleh dengan catatan penjualnya itu memiliki barang tersebut gitu ya. Yang berikutnya, barang yang ditransaksikan itu diketahui oleh kedua belah pihak. Jangan sampai barang yang ditransaksikan itu hanya diketahui oleh satu pihak saja, tapi pihak lain tidak tahu. Ya. Yang berikutnya para jamaah syarat di barang transaksikan adalah barang yang ditransaksikan itu adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan dalam syariat. Barang yang ditransaksikan itu adalah sesuatu yang boleh dimanfaatkan dalam syariat. Nggak boleh barang itu yang haram untuk ditransaksikan atau dipakai. Contohnya kalau sekarang ini kita lihat ya di media sosial, di TikTok atau yang lain, ada alat untuk mencuri password WiFi misalnya, mencuri password WiFi dari tetangga atau yang lain. Maka ini tentu kalau dia hanya bisanya itu, maka haram hukumnya. Ya, penjual juga, bahkan penjualnya menerangkan gimana cara mencuri password WiFi itu. Ini kan tidak boleh sebenarnya, ya tidak boleh gitu ya. Dan mereka sudah kebal dengan komentar-komentar yang melarang hal itu. Ketika disebutkan ketika mereka live, ada yang komentar ini menjual alat untuk mencuri, ya dia biasa saja gitu, karena sering gitu ya dinasihati. Dan ini bukti bahwa saya nasihat itu para jamaah sekalian kadang-kadang tidak bisa diterima dengan mudah oleh seseorang. Sebagaimana gambaran Nabi ya, tentang ajaran Islam itu seperti air hujan. Kadang ajaran Islam itu turun hujan, seperti air hujan yang turun di tanah yang tidak menyerap air. Kadang turun di tanah yang menyerap air dan menumbuhkan tanaman. Ya. Nasihat sama gitu ya para jamaah sekalian. Kadang ya itu ditujukan kepada orang yang tidak menerima nasihat. Bayangkan ya, alat untuk mencuri password WiFi itu dijual bebas dan dia menerangkan caranya. Maka ini tidak boleh. Kalau zaman dulu, ya ini merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, khamsu fawasik yuqtalna fil haram, fil hil wal haram, itu al-aqrab wal fa'r wal hudayya wal ghurab wa aklul wal qalb al aqur. Ada 5 binatang berbahaya yang boleh dibunuh tanah haram, yaitu kalajengking, tikus, elang, anjing gila. Ya. Jadi kalajengking, tikus, elang, anjing gila, maka ini juga gagak ya, gagak. Tapi antum lihat di TikTok ada orang live itu menjual barang-barang atau hewan-hewan yang hewan-hewan yang terlarang ini gitu ya. Yang hewan kan kita disuruh bunuh. Hewan ini berarti hewan ini adalah hewan yang sebenarnya tidak layak untuk dipelihara. Apa kira-kira faedahnya memelihara gagak? Apa kira-kira faedahnya memelihara kalajengking? Ya. Maka ini menjadi apa? Menjadi contoh untuk model penjualan masalah begitu ya, yang terlarang objeknya, objek akadnya. Ya. Tapi di internet ya kita dapati gitu ya. Jadi orang jual kalajengking, tikus, elang, anjing gila, gagak, gitu ya.
Berikutnya para jamaah sekalian, ma'qud alaih, yakni harganya. Ma'qud alaih itu sesuatu yang transaksi atau objek akadnya, itu harganya harus diketahui saat akad terjadi. Ya, kalau tidak diketahui saat akad terjadi, maka ini menjadi jual beli yang menyelisihi aturan gitu ya. Misalnya jual beli barang yang memang itu diserahkan kepada pembeli untuk ngasih harganya gitu. Nah, ini agak aneh gitu ya. Yang berikutnya para jamaah sekalian, tadi ada sighoh. Sighoh ini adalah semacam ijab dan qabul dari penjual dan pembeli yang menunjukkan adanya kegiatan untuk transaksi. Ya, ijab dan qabul, mungkin para jamaah pernah mendengar ya. Tapi biasanya dalam pernikahan ijab dan qabul. Tapi ijab qabul dalam jual beli juga ada. Yaitu apa? Dengan si penjual mengatakan, saya jual barang saya, si pembeli, saya terima penjualan Anda. Itu adalah ijab qabul. Kalau dalam dunia online nggak begitu tentunya. Ada apa? Ada pencetannya gitu ya. Nggak perkataan, tapi dipencet saja gitu, beli gitu ya. Ini namanya ijab qabul ya, para jamaah sekalian, atau sighoh ya. Sighoh yang mengarahkan terjadinya akad jual beli ya. Nah, pendapat yang kuat ini ada banyak perbedaannya. Perkataannya seperti apa nih yang sesuai fikih? Apakah si penjual ngomong saya jual barang ini, si pembeli ngomong saya terima? Apakah harus begitu? Wallahu ta'ala alam, nggak harus begitu ya. Pokoknya semua kata yang menunjukkan bahwa saya terjadi jual beli, maka ini disebut sighoh yang sah. Dalilnya adalah apa? Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Ya, wala taqulu amalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Jangan kalian memakan harta kalian dengan cara yang batil kecuali dengan apa? Jual beli yang dasari saling ridho. Nabi juga menyampaikan innamal bai'u an taradin, jual beli itu dasari saling ridho. Gitu ya. Maka apapun omongannya, mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, ya, bahasa Bugis, ya, dan lain-lain, yang penting itu menunjukkan adanya akad antara si penjual dan pembeli, akad jual beli, maka sah gitu ya. Kalau nggak pakai omongan gimana? Jam bukan pakai omongan. Kalau nggak pakai omongan seperti dengan tulisan, ya, atau chatting, ya, tulisan chatting juga ya. Jual beli dengan chatting, nggak ada omongan sama sekali, ya, nggak ada suara, ya, itu juga sah kalau memang betul dari penjual dan pembeli gitu ya, tulisan itu. Yang berikutnya, nggak ada omongan dengan suara, nggak ada juga tulisan, yang ada adalah saling membeli, saling beli dan jual. Contohnya kita datang ke mall, kita datang ke market minimarket, dan juga jual beli online juga sama, yaitu apa? Orang nggak banyak ngomong, tapi dia pencet-pencet saja gitu ya. Maka ini namanya mu'atoh, boleh-boleh saja gitu Pak jamaah sekalian. Ya. Nah, ini sampai pukul 11 ya. Biasanya kan tanya jawabnya yang panjang. Kalau mau ada tanyaan silakan, ini masih ada materi sebenarnya. Tapi kalau ada pertanyaan silakan. Biar mungkin lebih mengena ke target apa yang ingin ditanyakan atau dimaksudkan ketika hadir ke majelis ini. Ada pertanyaan mungkin? Sebelum saya lanjutkan. Ya. Baik, ada pertanyaan. Saya lanjutkan ya. Termasuk yang saya juga arahkan ya para jamaah sekalian untuk menambah keuntungan kita dalam yang kita bisa gunakan untuk membayar ya kebutuhan pokok kita. Karena kan sekali lagi ya saya katakan perekonomian dunia sedang mundur ya. Indonesia katakan ada pertumbuhan ekonomi, tapi faktanya mungkin pertumbuhan ekonominya tidak
Itu ada pertanyaan di kertas. Jadi pertumbuhan ekonominya melambat gitu ya. Tapi memang secara data, jadi gini nih, pertumbuhan ekonomi itu para jamaah sekalian ya. Kan pertumbuhan ekonomi 2% Indonesia, setahun ini 7% misalnya. Ya, jazakallahu khair. Jadi nanti saya lanjutkan materi ini, tapi sebelum kami baca dulu ya. Bagaimana hukumnya orang yang menggadaikan barang kepada kita, tapi barang itu tidak bisa, tapi tidak bisa bayar, tidak dapat menebus. Kemudian barang gadai itu mau digadaikan lagi kepada orang lain untuk menebus barang yang dia gadai kepada kita. Apakah barang gadai ini boleh dipakai oleh kita? Ya, barang gadai adalah amanah sebenarnya. Amanah. Hukum asalnya barang gadai itu tidak boleh dipakai kecuali bila memang si penerima gadai atau si orang yang memberikan hutang itu berniat menyewa dan akan mengurangi hutang dari uang sewa pemakaian barang gadai tersebut. Ya. Jadi misalnya motor, barang gadainya motor. Nah, bisa dipakai nggak di motor nih? Daripada nganggur lah di rumah, nanti rusak juga kalau nganggur gitu ya. Ya, kan biasa motor atau mobil itu kan perlu dijalankan supaya tidak rusak gitu ya. Maka kalau cuma sekedar dipakai, dalam pertanyaan yang dipakai itu untuk supaya tetap awet onderdilnya, ya, muter komplek mobil itu misalnya muter komplek gitu ya, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi perlu bensin gimana? Bensin dibebankan kepada si pemilik mobil, bukan kepada orang yang memberikan hutang, gitu ya. Tapi kalau dipakai untuk Grab car atau Go car, maka ini tentu masalahnya berbeda. Jadinya apa? Bukan sekedar pemakaian untuk manasi biasa, tapi jadinya nanti lama-lama jadi mobil capek. Mobil capek istilahnya orang-orang itu, karena penggunaannya sangat tinggi dan bisa menurunkan nilai harganya kalau mau dijual lagi. Maka kalau misalnya seperti ini cuma boleh dipanasi saja, gitu ya, keliling kompleks saja, gitu ya. Tapi kalau dipakai yang lain maka bisa dimasukkan ke dalam akad sewa. Berarti si pemberi hutang menyewa barang gadai, nanti itu dibayar dengan pengurangan hutang. Ya. Itu, para sekalian. Nah, kalau dia nggak mau bayar, gimana? Kalau nggak mau bayar itu gini sebenarnya para jamaah sekalian. Si pemberi hutang berhak untuk menjual barang gadai itu dengan persetujuan secara lisan atau tulisan dari pemilik barang atau orang yang berhutang. Misalnya kan dia orang yang berhutang ngomong, saya udah nggak mau bayar deh. Gimana caranya? Ya si pemberi hutang, ya udah jual aja Pak, saya minta izin jual barang gadai atau barang Anda ini, mobil atau motor ini, nanti saya akan mengambil sesuai dengan hutang Anda. Kalau ada lebihan maka saya akan kembalikan. Kalau lembaga bank kan nggak begitu para jamaah sekalian. Barang itu kan jaminan itu akan dijual, ya. Dan kalaupun ada lebih itu nggak dikembalikan kepada nasabah. Dalam Islam nggak begitu, yang benar. Dia penjualan barang itu hanya untuk menutupi hutang. Apabila ada kelebihan, maka dikembalikan kepada orang yang berhutang atau nasabah. Harusnya begitu, supaya tidak terjadi kedoliman. Ya. Maka berikutnya, kalau kurang gimana musim malah?
sudah dijual tapi masih kurang untuk bayar hutang, ya berarti orang yang berhutang masih punya tanggungan yang belum dia lunasi, gitu. Makanya kan agak mungkin kurang apa, mungkin salah paham kali ya. Oh, di sini ada lembaga keuangan syar'i, tidak ada apa namanya, penalti, tidak ada sita. Tidak ada sita itu nggak begitu. Sita itu boleh-boleh saja sebenarnya. Sita itu menyita barang yang memang dijaminkan, itu nggak ada masalah, gitu ya. Nggak ada masalah. Dengan catatan apa? Kalau ada kelebihan dikembalikan ke pemilik barang atau orang yang berhutang, itu ya. Jadi barang gada itu sekali lagi tidak bisa digunakan kecuali memang untuk kemaslahatan dari barang gada itu sendiri. Nah, kalau misalnya di sini dijual, ya silakan dengan persetujuan dari si orang yang berhutang. Tapi tadi syaratnya apa? Syaratnya adalah hasil penjualan itu untuk membayar utang. Kalau misalnya gini, utangnya 10 juta, ya motornya laku 11 juta ketika dijual, ya setelah disita misalnya, disita dalam artian dijual tuh, maka 10 juta diambil oleh pemberi hutang, 1 juta dikembalikan kepada pemilik barang atau orang yang berhutang. Jadi begitu konsepnya nih para jamaah sekalian. Ya. Tapi tentu sekali lagi kalau barang-barang lain ini karakternya beda-beda. Emas itu apakah perlu kena matahari supaya tetap kinclong? Oh, saya mau pakai emas gadaian supaya tetap kinclong karena kena matahari. Allah Ta'ala ya nggak ada hubungannya gitu. Emas ya meskipun nggak kena matahari tetap kinclong gitu ya. Maka ini bukan termasuk alasan untuk menggunakan emas yang digadaikan gitu ya. Ya, baik. Kami lanjutkan ya. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan ke Bapak ya. Karena memang yang penting adalah para jamaah bisa memahami gitu ya. Nah, tadi kami sampaikan para jamaah sekalian, ketika ekonomi sulit, pertumbuhan ekonomi katakan 5%, kok kata pemerintah atau kata negara, kata data misalnya, ekonomi bertumbuh. Tapi kalau kita lihat di jalanan, tambah banyak orang yang minta-minta, tambah banyak orang yang ngamen, tambah banyak orang yang jualan di emperan-emperan, tambah banyak asongan-asongan. Nah, ini yang benar yang mana? Data yang tersebar di internet ataukah di lapangan seperti ini? Jadi ini sebenarnya nggak ada pertentangan ya para jamaah sekalian. Bisa jadi pertumbuhan itu naik, jual beli naik dan yang lain. Tapi yang kaya itu, yang menikmati itu adalah bukan orang miskin. Yang menikmati adalah orang-orang menengah ke atas. Jadi semakin besar tuh hartanya mereka, semakin banyak hartanya karena bisnisnya berhasil. Tapi tidak berpengaruh kepada orang miskin, malah semakin banyak orang miskin. Jadi pertumbuhan ekonomi naik, tapi secara data naik, tapi mungkin yang kita lihat di lapangan adalah banyak orang yang miskin. Nah, itu ya tidak bertentangan karena yang semakin kaya adalah orang-orang yang kaya. Nah, kembali ke pembahasan kita, maksudnya apa? Maksud hubungannya apa? Poinnya adalah kalau kita nggak punya modal, para jamaah sekalian, kami sarankan untuk menjual sistem dropship yang kita tidak perlu mengeluarkan modal gitu ya. Kita bisa jual barang, jual jasa gitu ya. Tapi akadnya harus benar. Nah, ini ada beberapa hal ya para jamaah sekalian. Kalau kita nggak punya barang tapi kita mau jualan ya secara online. Yang pertama adalah kita menjanjikan kepada pembeli akan kita berikan ya apa yang dia perlukan. Ya, jadi kami sarankan, sekarang kami ulang lagi ya, kita nggak punya barang nih, tapi kita lihat
orang itu sekarang lagi cari apa? Skincare misalnya, ya, cari apa namanya, lagi hot, lagi in barang seperti apa namanya, kacang mede misalnya. Kita nggak punya barangnya, maka kita sampaikan, kita dispesifikasi, kita sebutkan siapa yang butuh ini, saya jual gitu ya, atau pre-order misalnya begitu ya. Nah, pre-order ini bukan jual beli harusnya ya, kalau memang kita belum punya barang. Jadi intinya adalah kita akan menghadirkan barang, dan ketika barang itu sudah hadir, akadnya akan dilakukan, baik melalui Facebook atau Twitter atau DM ya, Instagram dan yang lainnya ya. Ini menurut kami cukup bagus. Ini kami pernah lihat itu adalah ini yang, tapi ini barang ini agak jarang ya, e-book reader yang berwarna. Kalau kita lihat misalnya yang umum adalah e-book reader yang nggak berwarna atau yang hitam putih, seperti Amazon, Kindle Amazon misalnya, itu hitam putih warnanya. Apa sih e-book reader itu? Gini nih, e-book reader itu gini pada zaman sekarang. Kalau zaman dulu orang kan baca pakai buku kertasnya. Sekarang ada alat untuk baca file-file kitab yang digital ya. Bentuknya hitam putih. Kenapa nggak pakai tablet atau HP? Kalau HP terlalu kecil. Kalau tablet dia ada Blu-ray sinar birunya yang akan rusak mata sebagian orang gitu. Maka solusinya adalah pakai e-reader ini, yang dia itu pakai e-ink ya. E-ink itu tinta elektronik. Itu bisa bertahan seminggu, 2 minggu baterainya ya, tergantung pemakaian tentunya ya. Bahkan ada yang 1 bulan gitu ya. Nah, kayak HP atau tablet gitu yang cepat habis. Cuma dia keterbatasannya adalah warnanya hitam putih. Kemudian juga ketika beralih satu halaman ke halaman lain itu tidak sesmooth tablet misalnya. Nah, ini barang yang jarang. Maka ada di media sosial tuh pre-order ini. Nah, pre-order ini apa akadnya ya? Kalau misalnya dia janjikan saja, janji saya akan menghadirkan barang dari Singapura misalnya ya, dia nggak punya barangnya sekarang, dan kalau dia stok khawatir nggak laku, karena ini barang yang sifatnya apa? Yang sifatnya itu kayak apa ya, kayak hanya komunitas tertentu aja gitu, nggak semua orang gitu ya. Sama kayak Vespa nih, kalau kami sebelum melanjutkan lagi, Vespa tahun 70 itu nggak semua orang suka gitu, hanya komunitas tertentu saja. Nah, maka seperti ini para jamaah sekalian, kalau di Facebook lebih mudah ya. Saya menyediakan barang ini, siapa yang butuh maka hubungi saya. Nanti kalau sudah menghubungi dan setuju harga, kemudian barang hadir, baru kita transaksi. Nah, ini belum jual beli namanya. Ini apa? Ini adalah janji beli, janji jual. Ya, para jemaah sekalian, janji beli, janji jual itu belum mengikat. Belum mengikat dalam artian orang yang menjual, orang yang beli boleh untuk mundur gitu. Tapi kalau sudah terjadi akad transaksi, maka tidak boleh mundur kecuali dengan izin pihak lain. Ya. Sama seperti gini nih. Kenapa sih murabahah? Orang murabahah di bank itu nggak, sebagiannya ada ulama yang melarang. Murabahah itu gini, wahai bank, saya tolong belikan saya mobil bank untuk bisnis, karena saya mau jualan soto di atas mobil bank itu misalnya, kan di karoseri ya, dibikin apa, ada penutupnya supaya bisa mobile gitu ya jualannya itu. Nah, dia datang ke bank kan, oke, katanya, mobil apa yang kamu mau, misalnya seperti speknya, oh ya. Nah, yang bagus adalah bank itu belum jual beli. Kenapa? Karena dia belum punya barangnya. Bagusnya apa? Ya janji jual, janji beli aja gitu para jemaah sekalian. Tapi kalau sudah minta DP, ini DP itu apa?
DP untuk barang yang belum ada itu sebenarnya ini dipermasalahkan oleh sebagian ulama. Tapi kalau misalnya, oh ya nanti kita datang ke dealer, ya misalnya kita mau ada pegawai bank syariah, misalnya datang ke dealer bersama si pembeli, kemudian si pegawai bank syariah ini deal dengan dealer, kemudian barang itu dikeluarkan dari dealer, ya baru transaksi dengan nasabah, nah itu oke. Ya. Tapi kalau misalnya dia langsung minta ayo minta minta DP untuk barang yang dia belum punya, kan jadi masalah. Dompet itu barang yang belum dia punya gitu, masih di dealer barangnya. Nah, maka sekali lagi hubungannya apa dengan pembahasan kita? Hubungannya adalah gini, kalau tiba-tiba bank misalnya melihat ada nasabah yang lebih cepat bayarnya, maka sudah dia belum akad nih, maka boleh dia pihak bank itu menjual ke nasabah lain. Itu karena belum akad nggak ada masalah. Pembeli membatalkan sepihak juga nggak ada masalah karena belum akad. Ya, hanya sekedar keinginan, menyampaikan keinginan untuk beli pick up tadi itu yang untuk jualan. Tapi kalau sudah akad transaksi ini, misalnya saya misalnya datang ke dealer, saya bayar DP, ya, dan dengan bayar cash bertahap misalnya, sudah dibayar separuh, ya, separuh mobil, harga mobil, dan tiba-tiba dibatalkan. Saya minta pembatalan ya, saya kayaknya nggak suka nih dengan yang mobil ini, saya mau mobil lain. Nah ini pihak dealer berhak untuk menolak gitu ya. Kenapa? Karena sudah akad, gitu, akad jual beli, ya, meskipun baru dibayar separuh gitu. Kenapa? Karena sudah deal. Tapi kalau misalnya si penjual atau pihak dealer rela, ya nggak apa-apa juga gitu. Berarti kalau rela berarti apa? Nanti mobil itu dikembalikan dan pembayarannya juga dikembalikan, gitu. Namun ini juga berlaku pada banyak hal nih. Kemarin ada kasus ya, kasus penjualan rumah gitu ya. Ini kisah nyata ya, memang ada rumah itu menjadi harta Gonogini ya, harta Gonogini. Menurut suaminya itu adalah ada hak dia yang besar, menurut istrinya itu adalah hak istri murni. Begitu suami poligami jadi masalah gitu kan. Suami poligami akhirnya sampai istri bercerai dengan suaminya gitu ya. Maka rumah ini ketika dijual oleh istrinya ternyata laku ya, dan si suami bukan meneror ya, semacam mengirimkan informasi kepada pihak pembeli bahwasanya ini ada hak saya loh. Nah, tapi secara BPN itu istri sudah berhasil membalik nama tanah itu ke nama pembeli karena sesuai permintaan pembeli. Tapi pembeli menolak, ini gimana nih? Ada sengketa gini. Maka si istri menyampaikan, gimana ada sengketa? Lah ini ada apa? Ada keluar sertifikat BPN. Ada keluar sertifikat BPN. Nah, jadi akhirnya si pembeli ingin mengembalikan, ya. Atau kalau kamu nggak setuju pengembalian, tunggulah saya menjual barang ini ya, properti ini, nanti saya bayar kamu gitu. Jadi akhirnya ramai. Maka seperti ini para jamaah sekalian, intinya adalah hukum asalnya pengembalian barang sudah diakadkan dan transaksikan itu tidak boleh kecuali dengan izin kedua belah pihak. Itu ya para jamaah sekalian. Nah, tadi yang pertama ya, itu kalau kita nggak punya barang tapi kita ingin jualan di internet atau yang lain, atau kita misalnya ingin jualan setiap pagi itu
nasi uduk tapi kita nggak punya nasi uduknya gitu ya, maka kita kerjasama dengan pembuat nasi uduk gitu ya. Nah, maka di sini nanti di Gojeknya atau di GoFoodnya atau GrabFoodnya itu rumah Anda ya, Anda menyebutkan spesifikasi, nah, kemudian nanti ada harganya, baru nanti Anda koordinasi dengan pihak pembuat nasi uduk gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah menjadi agen, wakil dari pemilik barang. Ini juga boleh gitu ya. Kayak tadi misalnya kita ada kesepakatan juga dengan penjual nasi uduk bahwasanya saya ini menjadi kita marketer gitu ya, harus saya katakan marketer melalui GrabFood dan GoFood gitu ya. Dia mendapatkan fee untuk setiap nasi uduk yang terjual gitu ya, nasi uduk yang terjual. Maka ini apa? Ini juga boleh. Apa bedanya agen yang berizin dan agen yang tidak berizin gitu. Agen berizin itu pada zaman sekalian biasanya itu dia boleh ambil barang meskipun belum bayar ke produsen. Dia ngomong, produsen tolong kirim barang ini ke konsumen saya, customer saya. Nah, meskipun si dropshipper ini belum bayar kepada produsen, ya produsen langsung kirim saja gitu ya. Berarti dia memang dipercaya oleh si produsen atau pemilik barang. Tapi kalau misalnya produsen bilang, ya kami tidak kirim sebelum kau bayar dulu ke kami, transfer dulu ke kami. Nah ini berarti apa? Agen cuma sekedar nama saja, gitu ya. Bukan sebenarnya agen, bukan wakil yang sebenarnya. Ya. Maka di sini apa? Kembali hukum asal apa? Tidak boleh kita menjual barang yang belum kita miliki. Maka coba cari banyak kerjasama dengan orang-orang atau para produsen ya. Ya. Kita lihat para jamaah sekalian azzawajakum, menjualkan barang orang ini bukan hanya zaman sekarang ya, zaman dulu juga sudah ada. Gitu ya. Misalnya makelar. Yang penting makelar itu ya jujur ya. Boleh-boleh saja makelar itu ya, atau perantara atau yang lain. Yang penting jujurnya itu yang perlu diperhatikan. Yang jadi masalah adalah tidak jujur dan membuat barang itu atau pemilik barang itu punya citra buruk di media sosial gara-gara suka marah gitu ya. Si makelar ini suka marah. Pokoknya nggak usah banyak tanya-tanya. Yang mau beli apa? Yang mau beli ya beli saja gitu ya. Gak usah banyak tanya gitu. Atau ini di orang banyak tanya tapi nggak beli misalnya dia, maka orang pun takut. Akhirnya kalau orang takut maka nggak laku-laku tuh rumah misalnya atau properti yang lain. Nah ini yang jadi masalah ya. Harusnya orang itu sabar ya. Ya sabar. Maka kita lihat nih para jamaah sekalian, orang-orang besar itu membuat produknya atau masalah produknya itu dengan sabar. Non muslim pun sabar gitu ya. Kalau misalnya nih jualan di TikTok live nggak laku-laku ya, maka coba mungkin pakai iklan ya, iklan TikTok ya, atau iklan Instagram berbayar gitu ya. Ya kalau nggak ada uang gimana ya, terus saja gitu ya. Saya pernah ada kisah ya para jamaah sekalian tentang konsistensi. Seseorang bisa mendapat silver play button misalnya dari YouTube, bukan karena orangnya terkenal, tapi karena konsistensi dia untuk upload video. Sama saja di TikTok dan terus saja upload gitu ya. Terus saja upload sambil terus cari celah lain. Terkadang para jamaah sekalian, terkadang nih, kadang-kadang rezeki kita itu bukan dari barang yang kita jual, tapi dari koneksi yang kita miliki setelah kita jualan. Kalau kita ini terkenal ulet, terkenal tidak pantang menyerah di TikTok dan yang lainnya, maka bisa jadi orang berpikir, oh kamu lainnya, udah deh, kamu saya rekrut aja deh untuk barang saya nih, saya kurang marketer nih, Anda kayaknya ulet nih. Nah, itu kadang-kadang dari situ gitu ya.
bukan dari jual barang yang kita jual gitu. Maka banyak hal yang perlu kita target ketika kita live dan yang lain. Tapi ingat ya, tentu kalau ini kami lihat ya, perempuan-perempuan ini banyak yang live ya. Kalau misalnya dia pakaiannya syar'i atau memang dia tidak menampakkan diri, cuma suara saja, bagus-bagus saja, gitu, ada masalah gitu ya. Gitu ya. Tapi ada yang kami lihat juga pakai cadar, dan yang perlu diperhatikan adalah yang pakai cadar, bukan yang penting kata-katanya itu harus tidak mengundang hati orang yang sakit itu berharap yang aneh-aneh gitu ya. Kata-kata yang tegas gitu ya. Kemudian juga mungkin ada yang wajahnya dicadari ya, bagus lah ya. Intinya adalah dan juga jangan pakai musik dan yang lain, maka insya Allah semua aja gak ada masalah. Sama seperti orang jual di pasar gitu ya, jual di pasar itu ya. Tapi sekali lagi ini kembali kepada orang masing-masing. Memang nggak semua orang itu punya bakat itu jualan barang. Kalau dia nggak punya bakat jualan barang, maka dia perlu jual jasa, gitu ya, jual jasa. Sudah kami sampaikan ya pada pertemuan sebelumnya. Ini seorang akhwat, ya masya Allah, dia lulusan universitas di Jawa Tengah, yang bagus universitasnya, dan dia IPK-nya tinggi, ya. Kemudian dia di Instagram hanya suka mengupload tulisan-tulisan dia yang bagus, ya, tulisan-tulisan dia bagus ya, tulisan-tulisan dia yang bagus, ya seperti kaligrafi, tapi untuk untuk huruf Latin ya. Dan akhirnya, masya Allah ya tabarakallah, ternyata dia tidak bekerja sesuai dengan pendidikannya. Dia memang dia ingin di rumah gitu ya. Dia Allah mudahkan untuk mendapatkan rezeki dari jualan tulisan sesuai pesanan. Ya, misalnya kartu undangan ditulis manual, bukan pakai AI atau bukan pakai Photoshop dan yang lainnya. Tapi memang orang-orang tertentu masih ingin ingin tulisan tangan yang bagus. Nah itu besar penghasilannya pada zaman sekarang. Ini akhwat, dia di rumah saja, dia menjual jasanya untuk menulis tulisan indah di objek-objek yang diinginkan oleh customer, dan per bulan sudah jelas gitu ya, di atas 6 juta, di atas 7 juta setiap bulan gitu ya. Jadi maka sekali lagi, kalau orang memang nggak punya hobi atau nggak punya bakat untuk jual barang, maka bisa jual jasa yang halal, dan banyak itu ya. Bahkan mengisi survei pun itu termasuk jasa, dan dapat dapat uang gitu ya, mengisi survei. Yang penting intinya, yang penting pada zaman sekarang di dunia online yang begitu luas itu, orang pinter-pinter saja gitu ya untuk mencari celah. Kalau orang saya gaptek mungkin nggak ngerti, ya sudah, berarti keluar rumah. Jangan kita berharap rezeki tapi di dalam rumah, itu agak sulit gitu. Kalau memang kita nggak mau online juga gitu ya, kita menunggu rezeki dari Allah, itu agak sulit gitu ya. Meskipun secara kemampuan ya Allah mampu saja gitu ya. Cuma kalau menurut hadis Nabi itu ya, burung, "Lau annakum tatawakkalun la haqqa tawakkul arzaqakum kama yarzuqut tayr taghdu himasan wa tarah bitanan." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sungguh-sungguh, niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung. Dia pagi dalam keadaan lapar, sore hari pada kenyang. Apa yang dilakukan oleh burung? Burung itu pergi keluar sangkar, keluar sarang sebenarnya. Keluar sarang dan dia mencari gitu. Ya. Maka tidak bisa kita di rumah saja gitu ya. Apalagi seorang suami misalnya, kalau sampai katakan akhirnya istrinya yang bekerja, maka banyak hal yang perlu disepakati gitu ya. Banyak hal perlu disepakati. Misalnya istrinya memang punya keahlian jualan gitu ya, maka mungkin nanti nyucinya gimana, nyuci piring, nyuci bajunya gimana, itu harus sepakati gitu ya. Kalau memang suaminya habis di PHK ya.
Tapi tetap bahwasanya apa, keuangan atau kepemimpinan itu tetap berada di tangan laki-laki. Cuma laki-laki harus tahu diri juga, memang kewajiban dia untuk mencari nafkah gitu ya. Cuma dalam keadaan tertentu sekarang berat, habis di PHK mungkin temporer istrinya yang mungkin jualan online dan yang lainnya, maka suami misalnya ngantar barang dan itu harus siap gitu ya. Jangan modelnya itu model mau enak tapi tidak mau usaha gitu ya. Yang ketiga, para jamaah sekalian, tadi ada yang pertama itu kita menjanjikan barang, yang kedua kita menjadi wakil dari agen kalau kita punya barang, yang ketiga adalah kita jual beli salam ya. Ini jual beli salam ini adalah kita menjanjikan spesifikasi ya, dan orangnya bayar cash ke kita, baru nanti pada momen tertentu kita serahkan barang itu setelah sampai kepada kita gitu ya. Ini juga bisa para jamaah sekalian. Ada pertanyaan para jamaah sebelum kami lanjutkan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jual beli apa? Oke. Iya, penanganan seperti apa gambarannya, maaf? Ya. Ke siapa yang ngambil 4% tuh? Marketplace, oke. Boleh kita manfaatkan itu yang pertama. Yang kedua, ini kita berbuat ekspedisi tadi, transaksi online kita berbuat ekspedisi. Terkadang itu ekspedisi kita juga sering melihat banyak kasus barang hilang. Oke. Nah, apakah asuransi di sini diperbolehkan? Karena untuk barang hilang ini kan juga merugikan dua belah pihak, karena yang diganti oleh marketplace sekarang hanya total maksimal 10 kali ongkosnya gitu. Sementara untuk pengguna barang akan jauh lebih daripada pengguna ongkosnya itu. Apakah kita boleh untuk memanfaatkan asuransi tersebut? Assalamualaikum. Pertama, biaya penanganan ya. Kami tulis dulu pertanyaan, khawatir lupa ya. Yang kedua, asuransi pengiriman atau asuransi barang. Jadi biaya penanganan kalau misalnya itu diambil oleh marketplace ya, berarti marketplace ini posisi dia adalah sebagai marketer atau semacam pihak yang mempromosikan barang dari penjual, tapi dia minta persentase dari jenis barangnya, misalnya 4% ya dari nilai barang. Jadi sebenarnya sama saja dengan orang maklar, dia jual rumah, dia minta 2,5% dari nilai rumah. Ya nggak apa-apa juga gitu ya, nggak ada masalah gitu ya. Kalau ini maksudnya adalah memang kembali ke marketplace yang memang dia mempromosikan barang dari penjual ya, karena dia yang up barangnya ya, atau dia munculkan terus menerus sehingga ada banyak orang yang tahu, akhirnya ada orang yang berminat ya, maka itu nggak masalah gitu, karena memang marketplace juga punya perlu dana untuk membiayai operasional gitu ya. Marketplace itu lembaga komersial ya, bukan lembaga sosial, jadi memang dia berhak untuk itu. Tapi kalau misalnya orang nggak mau, saya nggak mau deh jual di marketplace, potongannya gede amat misalnya, atau malah nggak laku gara-gara biaya penanganannya tinggi, ya mungkin saran kami adalah langsung jualan di mana, misal di Facebook, ya Facebook yang bukan marketplace ya, Facebook yang biasa ya, soalnya ada Facebook juga ada marketplace-nya gitu ya, atau jualan di Twitter yang langsung gitu ya, atau jualan di media sosial ya, misalnya dia juga pasang status di WhatsApp gitu.
Jadi dia langsung bisa berhubungan dengan pembeli, ya sah-sah aja gitu ya. Kalau pakai marketplace juga nggak apa-apa juga. Dan berikutnya nih yang COD, saya mau tanya nih, kalau terjadi barang tidak sesuai dengan apa yang dideskripsikan, gimana tuh? Gimana barang? Apa yang terjadi dengan barang itu? Dikembalikan. Sedangkan aturannya dibuka berarti beli. Tahu kamu ya, sebagian ya. Itu yang kami lihat, itu kan lagi ramai di media sosial. Ojolnya atau ojol ya, apa namanya? Pengantarnya. Ya. Ibu, ini kami hanya ngantar, ya. Dan Anda bayar ke kami. Kalau ibu buka, berarti sudah fix. Nah, gitu kan? Anda beli gitu ya. Nah ini belum tahu nih, tapi buka saja sudah harus beli, padahal ternyata setelah dibuka nggak sesuai. Itu gimana kira-kira? Komplain atau gimana? Atau gimana secara aturannya? Komplainnya gimana? Apakah ada kemungkinan dikembalikan atau tidak barang itu? Maksudnya diterima komplain itu atau tidak? Jadi proses pertama harus dibayar terlebih dahulu, kemudian prosesnya dibayar terlebih dahulu. Apabila barang yang tidak sesuai, proses pengembaliannya itu antara pembeli dan penjual. Oh, jadi nggak berhubungan dengan si pengantar itu? Dengan berhubungan dengan ekspedisi. Ya, jadi pengantar hanya ngantar dan terima duit. Ya, oke. Ya, berarti kan masalahnya. Kalau yang bayar transfer itu kan gini, kalau bayar transfer itu kan nanti ada video unboxing, gitu kan ya. Video unboxing, kalau misalnya barang nggak sesuai, ya nanti ada klaim gitu ya, ada pengembalian barang gitu ya. Dan, tapi sama juga ya, modelnya adalah antara si penjual dan pembeli gitu ya, nggak ada hubungannya dengan ekspedisi ya atau pengantar barang misalnya ya. Oke, jadi secara nggak ada masalah ya. Mungkin ini juga bisa menjadi solusi, sebelum kami lanjut ke pertanyaan kedua ya, menjadi solusi untuk penjualan emas. Penjualan emas itu kan kalau transfer itu bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena pertukaran antara uang dan emas, logam mulia kan LM ya, logam mulia itu sekarang kita lihat di TikTok mungkin banyak afiliator jual logam mulia, dan orang sebagian itu ingin invest di logam mulia karena dia tidak terkena inflasi dan lain-lain ya, beberapa alasan. Nah, kalau kita transfer untuk beli logam mulia itu tidak boleh, menurut pendapat yang kuat ya. Kenapa? Karena tidak cash, tidak taqabud. Padahal Nabi mengatakan adzahabu bid-dzahab wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasya'iru bisyairi wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mithlan bi mithlihi dan biyadin fa ikhtalafat al ajnas fa kaifa syi'tum bidakan dan biyadin. Intinya adalah emas, perak, mata uang itu kalau bertukar harus cash, nggak boleh ada yang tunda. Kalau transfer berarti uangnya duluan, emasnya mungkin pakai ekspedisi, datangnya 2 atau 3 hari lagi. Nah, jadi masalah ya. Tapi kalau COD, nah kalau misalnya COD itu boleh menolak ya, maka berarti itu si ekspedisi menjadi wakil dari si penjual. Berarti cash hitungannya, saya bayar pakai uang, saya terima logam mulianya. Nah, ini mungkin bisa menjadi solusi ya kalau memang boleh COD. Tapi biasanya COD itu kan barang-barang yang terbatas nilainya. Kalau iPhone yang itu hampir, setahu kami iPhone yang baru tidak ada yang COD karena nilainya tinggi gitu ya, dan sangat rawan juga gitu ya. Jadi kalau logam mulia ini kan mungkin kalau 1 gram ada 1.300.000, 1.500.000 mungkin ya. Mungkin ada yang bisa COD mungkin. Tapi kalau itu bisa ya, maka menjadi solusi. Jadi daripada transfer. Nah, pertanyaan kedua, asuransi. Asuransi para jamaah sekalian, kalau hukum asalnya asuransi ini memang risiko di ekspedisi besar ya gitu ya. Nah, kita cek nih, asuransi itu dulu mulainya gimana sejarahnya? Asuransi itu yang kami tahu sejarahnya adalah mulai dari ekspedisi kapal laut.
Jadi orang antar negara itu jual belinya ya pengantarannya pakai kapal laut, gitu kan, pesannya gitu. Maka ada yang berinisiatif. Nah, karena di kapal laut itu banyak kemungkinan untuk terjadi masalah saat pengiriman, maka ada yang berinisiatif menjamin ya. Menjamin apa? Menjamin bahwasanya kalau terjadi apa-apa saya ganti. Ya, saya ganti. Atau pihak insurance yang menjamin itu. Nah, ini udah lama, mungkin ratusan tahun yang lalu ya. Nah, ulama fikih yang juga menghadapi hal itu berpandangan bahwasanya ini termasuk sesuatu yang bermasalah karena gambling. Bisa jadi dia uangnya kembali, bisa jadi tidak. Bisa jadi yang rugi adalah pihak asuransinya, bisa jadi tidak. Maka ini dipermasalahkan. Ya. Kalau kita tarik ke cerita tadi, sama ya, resiko itu ada. Ya. Resiko itu ada. Bisa jadi dicuri oleh si ekspedisi, bisa jadi pecah dan macam-macam. Ya. Maka gimana Muhsin? Intinya gini, ya. Intinya gini. Kalau memang kita khawatir, ya, dan barang itu kita bisa cari secara online, ya kita bisa offline, maka kita beli secara offline. Ya. Kalau barang itu tidak ada yang offline-nya, gitu misalnya, ya, offline-nya, maka kita bisa secara online. Dengan meminimalisir gimana caranya apa? Meminimalisir dan komunikasi dengan pihak penjual, gitu ya. Saya misalnya, saya ingin ekspedisi dari Anda. Dalam artian ekspedisi itu adalah bagian dari tim Anda. Bagian dari tim Anda gimana? Kalau rusak, saya nggak bayar. Gitu. Maka ada perjanjian yang penjual begitu ya. Berarti ini bukan melalui marketplace, mungkin melalui Instagram atau yang lain memang di tangan langsung oleh si penjual, gitu ya. Kalau marketplace kan memang sudah di setting ya. Misalnya Shopee pakai JNT misalnya, Tokopedia pakai atau TikTok pakai JNT misalnya. Kalau Shopee bisa macam-macam si Tokopedia macam-macam ya. Nah, itu susah gitu kan. Tapi kita yang Instagram gitu ya. Maka kalau begitu oke tuh. Kita menerima barang dalam keadaan nggak ada masalah gitu ya. Kalau rusak itu tanggung dari si penjual gitu ya. Nah, tapi kalau Muhsin, saya di marketplace itu sudah jadi satu kesatuan, nggak bisa. Misalnya kan ada yang bisa dicentang, ada yang nggak bisa dicentang, ya. Ada yang harus dicentang. Kalau memang kita beli barang dan itu include asuransi, nggak bisa kita, istilahnya nggak bisa kita uncheck ya, nggak bisa kita antik, nggak bisa kita hilangkan centang asuransi itu, ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi asuransi kalau dia itu melekat ke barang yang diperjualbelikan itu nggak ada masalah gitu ya. Asuransi kalau itu yang melekat ke barang yang diperjualbelikan nggak ada masalah. Antum beli tiket pesawat, ada memang kewajiban juga asuransi, ya nggak ada masalah karena tiket itu memang nggak bisa dipisah gitu ya. Nggak bisa dipisah antara harga tiket dan asuransi, maka nggak ada masalah gitu ya. Kalau terjadi kecelakaan gimana Muhsin? Boleh nggak ngambil asuransi? Ada yang mengatakan boleh gitu ya. Jadi misalnya dia naik kendaraan kemudian dari kecelakaan, keluarganya boleh ngambil nggak tuh? Klaim nggak tuh? Nah, ada yang mengatakan boleh gitu ya. Kalau memang keluarganya memang butuh gitu ya. Karena misalnya yang meninggal ini adalah orang yang menjadi kepala keluarga dan lain sebagainya, sehingga ketika kehilangan itu sudah seakan-akan sudah nggak ada lagi sumber penghasilan itu ya, gitu. Maka ini dibolehkan gitu ya. Jadi intinya adalah kalau di marketplace dan kita memang nggak bisa lepas dari asuransi ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau memang kita misalnya masih bisa uncheck atau antik itu centang asuransi itu, maka kita nggak pakai asuransi. Tapi kalau memang kita ngeri Muhsin harganya mahal, ya sudah berarti kita beli melalui Instagram orang yang sudah terpercaya dan kita minta jaminannya dari dia bahwa ekspedisi itu adalah
termasuk timnya dia, dalam artian ya kalau terjadi apa ya saya saya nggak mau tahu, saya harus mendapatkan barang lagi yang baru gitu. Dan juga jadi masalah di jamaah sekalian, ketika tidak sesuai antara barang yang dideskripsikan di marketplace dengan kenyataan, sebenarnya boleh nggak sih kita kembalikan? Misalkan antum lihat nih, ada, ini nggak sedikit ya, kalau ini jualan baju, ya gambarnya ini bukan gambar live ya, bukan video live, tapi gambar yang memang kelihatan bagus sekali yang pakai nih, gamis, ya, yang pakai orangnya tinggi, atletis, bagus, ya. Ketika sampai di rumah, ternyata maaf ya, kayaknya nggak sesuai dengan yang dilihat di marketplace. Apa kita berhak mengembalikan, para jamaah sekalian? Apa kita berhak mengembalikan? Berhak kita mengembalikan baju itu? Tergantung sebenarnya. Kalau memang yang jadi masalah adalah pemakaian kita, memang yang ditampilkan adalah model. Ya. Ketika kita yang pakai ternyata mungkin kan model itu dia tinggi. Ketika kita yang pakai kok delosor gitu, karena mungkin tingginya kurang, nggak sama dengan model itu ya. Berarti bukan masalah bajunya, tapi masalah di kita. Tapi kalau memang betul-betul kelihatan ya, halus banget, tapi begitu sampai ke kita bahannya kasar, nah itu boleh. Itu namanya khiyar. Ya. Khiyar itu adalah opsi untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli. Nah ini boleh kalau terjadi beberapa hal berikut, yaitu ada penipuan, ada khiyar penipuan khiyar huben ya, ada khiyar ru'yah, ketika melihat itu beda dengan yang aslinya gitu. Ya, maka boleh mengembalikan hukum asalnya. Tapi yang ingat, memang jelas ya bedanya antara yang di marketplace sama yang fakta di lapangan. Dan ini kalau di luar negeri itu biasa, para jamaah sekalian. Antum lihat nih iklan KFC misalnya, itu kentangnya kan berdiri begitu, seger gitu. Tapi begitu kita beli, kok lemes kentangnya itu, misalnya, lemes. Itu kalau di luar negeri bisa tutut itu. Nggak sama antara iklan dengan yang sampai di meja. Tahu nggak maksud saya, para jamaah sekalian? Kalau di Indonesia mungkin nggak terlalu ribet gitu. Saking bagusnya sistem peradilan di luar itu, sampai kecil itu pun diurus gitu. Ya, para jamaah sekalian. Ada kisah nyata dan unik ini ya, para jamaah sekalian. Ini ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjut? 3 menit lagi ya, 9 menit lagi. Ada pertanyaan nggak? Sebelum saya nggak ada ya. Ini kisah nyata. Apple ya, perusahaan Apple itu dituntut di Inggris gara-gara dia tidak menginformasikan secara utuh produknya. Apa itu? Ini seorang suami, dia itu suami yang nggak benar ya. Dia menyewa wanita nakal, ya, pakai HP-nya, menyewa wanita nakal pakai HP-nya, pakai iMessage namanya. iMessage itu perpesanan yang khusus untuk iOS ya. Nggak semua device ya, tapi khusus iOS. Nah, itu akhirnya ketahuan oleh istrinya, dan istrinya minta cerai, gitu kan? Ini kisah nyata ya, bukan bohongan, kisah nyata, ada di media. Ternyata ketahuannya adalah bukan dari HP suami, tapi dari komputer Apple, karena akunnya sama. Meskipun di HP sudah dihapus, tapi di komputer Apple itu masih ada perpesanan itu. Jadi istrinya pakai komputer, tahu, gara-gara ada, bukan sengaja untuk menyadap, nggak sengaja menyadap, memang tahu di perpesanan itu
suaminya pasangan wanita nakal gitu. Nah, akhirnya si laki-laki ini menuntut menuntut Apple karena Anda tidak memberikan informasi sedetail-detailnya, sehingga saya tidak tahu bahwasanya di komputer juga masih ada pesan saya gitu. Akhirnya dihapus oleh kalau saya tahu saya hapus itu di komputer juga gitu, supaya akhirnya terjadi perceraian seperti ini. Maksudnya apa? Padahal dia salah, tapi di sisi lain memang itulah sistem di luar ya, bagaimana peradilan itu sangat berusaha untuk adil, maka mereka itu menangani baik itu permasalahan besar ataupun permasalahan kecil gitu ya. Makanya kan kita lihat monopoli Microsoft itu kalah dalam masalah browser bawaan ya. Ya kalau zaman dulu kan browser bawaan Microsoft itu harus memang harus default dalam Windows itu. Akhirnya dituntut pengadilan, dia kalah. Nah, Google juga sama lagi proses ini ya. Dia menggunakan monopolinya untuk mencari konsumen banyak. Intinya adalah dan ini sebenarnya Islam juga gitu ya. Intinya adalah sesuatu yang dipasarkan atau disampaikan oleh penjual itu harus sama persis dengan yang di lapangan gitu ya. Maka kalau ini kita terapkan di Indonesia mungkin berat gitu ya, bagi sebagian orang gitu ya. Gambar ayam gorengnya seger gitu, begitu nampak setelah digoreng kok begini gitu. Nah, ada bilang itu lilin misalnya, atau di toko kue itu kan lilin tuh, lilin ya, bukan asli tapi misalkan. Kemudian ketika jadi nggak sama persis, ya biasa aja orang, padahal sebenarnya dia dalam keadaan didolimi, tapi ya biasa saja gitu ya. Tapi itu sebenarnya nggak boleh. Maka intinya kalau kita, ini pesan saya terakhir ya para jamaah sekalian, kalau mau jualan foto yang real, nggak usah pakai pencahayaan yang terlalu berlebihan atau filter yang terlalu berlebihan. Akhirnya ekspektasi konsumen itu berlebihan juga. Akhirnya dia kecewa. Kalau kecewa, ya jadi masalah gitu kan ke depannya. Kita terjual satu tapi habis itu nggak beli lagi dianya karena kecewa gitu ya. Masalah apa yang kita, jadi termasuk komputer dan yang lainnya yang kita jual ya. Saya juga jualan juga ya para jamaah sekalian, dalam artian secara online saya mengalami dari berbagai macam yang jual, mau laptop, mau HP, tapi kita terangkan sedetail-detailnya dan kita sampaikan sebenar-benarnya gitu ya. Nah, kalau enggak, maka penjual kita lari, pembeli kita lari, konsumen kita sedikit, dan akhirnya kita tidak bisa lanjut untuk bisnis gitu ya. Gitu. Baik, ada pertanyaan sebelum kami tutup para jamaah sekalian? Ya, oke. Oleh karena sudah selesai ya jam 11, maka kami sebelum kita tutup ya kita berdoa ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan ya untuk memberikan para jamaah sekalian rezeki yang banyak dan barokah ya, diberikan kehidupan yang sakinah mawaddah dan rahmah. Semoga para jamaah juga diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang sakit, maka semoga diberikan kesembuhan segera, diangkat penyakitnya, karena Allah adalah Maha Kuasa dan yang menyembuhkan. Kesembuhan dari Allah tidak akan ada efek sampingnya. Dan semoga para jamaah sekalian kita bisa melihat atau semoga, dan kita doakan semoga saudara kita di Gaza dan di negara-negara lain yang dalam keadaan dizalimi, semoga Allah segera angkat kezaliman dari mereka. Semoga Allah hancurkan musuh-musuh Islam ya, baik yang terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemimpin yang baik, yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada rakyatnya, yang bertakwa kepada Allah, yang ingin mengikuti Allah dan Rasulnya, dan ingin menjalankan syariat Islam dengan baik di negeri ini secara khusus dan negeri Islam yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebahagiaan di dunia, di alam kubur, dan di akhirat kelak. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.